Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas secara khusus ya terkait nasib P2 dan P3 yang belum resum atau belum observasi, dan P2 dan P3 yang dalam kondisi status TP ya untuk P3K Guru 2023. Apakah nantinya observasi ulang atau tidak? Begini jawabannya Prof Nunuk teman-teman ya. Kalau P1 sih sudah aman ya. Kalau P1 itu sudah aman teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Jadi P2 dan P3 belum ada kepastian. Kalau P1 saya rasa sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Langsung saja kita tutup poin ke informasinya terkait nasib P2 dan P3 yang belum resume dan status TP P3K Guru 2023. Apakah diobservasi ulang atau tidak? Begini jawaban dari Bu Nunuk. Langsung saja tutup poin ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekitar ya ada 600.000 formasi yang dibutuhkan dalam seleksi P3K 2023 Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah cukup banyak teman-teman ya, atau pasnya seperti ini sekitar 601.286 formasi ya. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Ibu Nunuk menyatakan jumlah formasi yang dibutuhkan tahun ini mencapai lebih dari 600.000, berarti hampir itu sudah masuk dalam kategori setengah juta Bapak Ibu ya, kebutuhan guru atau formasi yang nantinya dibutuhkan dalam seleksi P3K Guru tahun 2023. Mudah-mudahan saja dari 600.000 ini P1, P2, P3 itu bisa tuntas, dan juga P4 teman-teman atau pelamar umum, amin ya. Oke, nah sekarang di sini lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ya, untuk penuntasan pengangkatan sebelum deadline penghapusan honorer ya. November kan ada isu ya. Ada isu bahwa honorer akan dihapus atau bagaimana, tapi mudah-mudahan saja tidak jadi ya. Yang mana kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada Permenkeu ya dari Menteri Keuangan terkait dengan jumlah formasi ya untuk P3K 2023, dan ini sebenarnya menjadi salah satu titik aman ya untuk penempatan guru honorer ya sebelum November 2023. Yang mana di sini kita lihat bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan yang melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat untuk tunjangan hari raya. Ini sudah aman ya. Kemudian bagian DAU penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji Bapak Ibu dan tunjangan yang melekat. Kemudian bagian DAU penggajian formasi P3K untuk Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dihitung secara proporsional dari kebutuhan penggajian formasi P3K Provinsi Papua. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada aturan resmi dari Permenkeu ya terkait anggaran P3K Guru di tahun 2023. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi ya bagi Pemda untuk tidak mengajukan formasi semaksimal mungkin sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu terkait dengan P2 dan P3 yang belum ada kepastian. Kami mendapatkan informasi dari FGP PNS ya melalui Ibu Hasna. Di sini beliau mengirimkan kami pesan seperti ini. Menurut Ibu Nunuk ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Menurut Ibu Nunuk, yang P3 berarti ini termasuk P2 juga ya. Yang P3 TP berarti tanpa penempatan, berarti itu dikategorikan tidak lulus ya.
dikategorikan tidak lulus. Jika P1 ada nilai ambang batas, jadi ada indikator passing grade sebagai patokannya. Ya, betul sekali ya, kalau P1 itu kan sudah ada patokannya. Patokannya kan P1 itu lulus PG, berarti sebenarnya sudah lulus, cuman tidak ada penempatan. Sehingga P1 ini sudah fix 100% tidak dites Bapak Ibu ya di P3K Guru 2023. Kenapa tidak dites? Karena P1 itu memang sudah lulus passing grade, jadi sisa diberikan penempatan sesuai dengan linearitas ijazahnya. Nah, jika P1 sudah PG berarti otomatis tidak tes lagi dan tinggal menunggu penempatan saja. Nah, logikanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada kejelasan dari Ibu Duduk bagaimana dengan P2 dan P3. Tapi di sini yang disebutkan cuma P3 saja Bapak Ibu ya. Nah, tapi admin ikutkan P2 dan P3 karena sama-sama observasi sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan, nah kalau P3 karena tidak ada indikator passing grade, jadi belum ada kepastian ya. Jadi belum ada kepastian untuk observasi lagi atau gimana kebijakan pemerintah selanjutnya. Yang pasti semoga yang terbaiklah untuk teman-teman guru hebat. Amin ya. Jadi intinya ya dari Prof Nunuk, bagaimana nasib P2 dan P3, apakah ikut observasi ulang atau tidak di P3K Guru 2023, itu belum ada kepastiannya Bapak Ibu ya, belum ada kepastiannya. Kenapa? Karena P2 dan P3 itu tidak ada indikator lulus PG. Jadi belum ada kepastian apakah observasi lagi atau tidak. Jadi kita sisa menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini info dari Prof Nunuk. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, dipertegas lagi bahwasanya nantinya mekanisme seleksi P3K Guru 2023 P1 tanpa penempatan itu sudah bisa bergembira. Alhamdulillah ya. Kenapa P1 tanpa penempatan bisa bergembira? Karena memang P1 itu ada indikator lulus passing grade sehingga tidak perlu untuk mengikuti seleksi P3K 2023. Maksudnya tes Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan pemerintah berencana menyelesaikan 62.645 guru lulus PG atau P1 yang tidak mendapatkan penempatan di P3K Guru 2022. Nah, kebetulan guru P3K tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam P3K 2022 akan dituntaskan tahun ini. Jadi kalau menurut admin pribadi sudah sangat jelas ya arah nasib untuk P1. Jadi P1 itu intinya tidak perlu tes lagi, sisa menunggu penempatan kalau ada formasi yang linear dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini khusus untuk P2 dan P3 ya. Kita langsung ambil di bagian bawah sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini di bagian bawah di sini dikatakan bahwa seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan di mana kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian. Pesertanya adalah guru honorer K2, guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, pesertanya adalah guru honorer negeri minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik, lulusan PPG, guru honorer swasta terdaftar di Dapodik. Untuk P1 Bapak Ibu perlu ketahui, untuk P1 itu tanpa dites lagi. Sedangkan P2 dan P3 saya belum tahu karena mereka tidak dites kompetensi teknis manajerial. Mereka hanya diobservasi Bapak Ibu ya. Mereka hanya diobservasi yang bikin rankingnya ya, dan Pemda yang bikin rankingnya. Ungkap Ibu Dirjen Nunuk menghimbau para guru P1 untuk menyiapkan diri menghadapi seleksi yang digadang-gadang dimulai Mei. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas kejelasan nasib P2 dan P3. Memang ya untuk sampai sekarang ini Pemda belum bisa mengambil keputusan dan PPK itu belum paham sih sebenarnya bagaimana apa yang menjadi penyebabnya ini. Mudah-mudahan saya seperti itu. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa diangkat menjadi ASN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.